Nah tadi kan katanya Bopak tuh setia, sayang gitu kan ya. Nah selain dari itu apa yang disukain dari Bopak itu? Kebapaan nggak sih? Kebapaan Oh, juga. malah bukan kebapaan lagi, budak gitu. Iya, kalau kebapaan ya anak-anak malah lebih dekat ke bapaknya. Nah Bang Bopak ini kan bisa dibilang udah usahanya lanjut ya. Kalau untuk urusan ranjang sendiri gimana sih? Ya. Oh, kalau buat kita kontak biologis itu sebetulnya normal. Kita sama istri normal. Kalau Bapak kan bukan tipe orang yang mengimajinasikan kontak biologis, tapi kita memberikan kenormalan sama istri kita. Karena istri kita ini ya, tanda kutip harus kita hargai dalam bentuk apapun, kan gitu. Iya. Dalam seminggu berapa kali menikah? Hah? Dalam seminggu berapa kali? Seminggu ya bisa 2 kali, tergantung Bapak anggota aja. Tapi kalau itu gimana? Puas nggak? Hah? Ini Yang mana lah? bahasa ini sih sebetulnya pembelajaran psikologi nih. Ya memang kalau secara puas itu kan individu ya, tergantung bagaimana orang menyikapi puas seseorang dari konteks biologis ya. Ya istri kalau misalnya nggak puas sampai sekarang dia pasti nuntut lebih. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita puas, istri puas, kita sudah memberikan kenyamanan dalam segala hal itu aja. Enaknya main malam atau main pagi sih? Kalau aneh lebih ke subuh. Sunahnya tuh subuh. Mbak, kan Bopak lebih dikenal komedian. Kalau sama urusan ranjang romantis nggak sih? Aduh, aku agak Saat berdua romantis nggak sih gitu? romantis. Romantis lah kita. Foreplay. Nah, kita romantis lah. Kita pokoknya ya inilah. Kita itu kan melakukan segala hal itu harus kita manusiakan. Jadi kita harus memberikan kenyamanan segala hal. Udah sekali lagi segala hal kita kasih nyaman dalam urusan apapun, konteks biologis kah, kehidupan kah, apapun ya harus begitu. Udah. Bang, keluarga katanya lagi fokus kuliah. Oh iya, ya kita lanjutin lah kesempatan karena Bapak sangat terima kasih juga sama Pak Prof Delami, sama Pak Reja, sama Mbak Sipa kan, anak-anak orang besar dari yang kita kagumin juga, dari cucunya Abdullah Sabini, anaknya dari Ibu Tuti Alawiyah. Kita jadi teladan lah buat Bapak, dari 5 bersaudara ini bisa kompak menjaga kampus itu menjadi besar, dan kita dikasih kesempatan beasiswa di sono, kita kuliah lagi. Sempet Bapak nolak kan, Pak Prof saya nggak mau, usia saya udah. Jadi bilang umur itu kan urusan Allah nanti, kita bilang. Tapi yang namanya ilmu itu kan sampai tiang lahat, belajar nggak apa-apa Pak, ini dikasih kesempatan, ya udah kita kuliah sampai sekarang. Di sana apa? Masuk 4 lah. Ribet nggak bang kuliah bang? Ya ribet nggak ribet, tapi secara basic kan kita udah pernah baca semua bukunya ya. Apalagi dunia kita ini kan dunia entertain, kita harus banyak apa yang kita baca kan. Jadi di situ ya kita mencari secara akademisnya aja, supaya kita apa sih, setiap kita punya ucapan, punya tindakan, ada tanggung jawabnya secara akademisnya kan gitu. Nyaman lah. Di sana bang? Ambil hukum karena kan kemarin kan komputer hilang juga. Ambil hukum deh. Ambil hukum. Ini ngambil hukum dari Bang Bopaknya sendiri inisiatif atau dipilihin sana? Inisiatif, karena Bapak memang suka hal-hal yang berbau sosial. Jadi kita pas lah. Ini Oke. biar nggak dibodohin juga ya? Oh iya, pas tuh. Karena kan ada pengalaman hukum juga kita. Nah kan kalau kita pengen tahu ranah hukum Indonesia ya kita harus nyemplung ke dalamnya biar kita tahu kan gitu. Bang terakhir Bang, soal penyakit paru-parunya atau? Ya paru-paru alhamdulillah kita udah normal, sehat, walaupun kita di ini sama dokter ya kan, paru-paru kita cuma 1 yang berfungsi, tapi kita masih bersyukur sama Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk berkarya, berumah tangga dengan baik, dan dikasih rezeki kan gitu aja. Dan lanjut, nggak terasa gitu, cuma 3 tahun ya, 3 tahun. Kita pacaran. Dan kita juga menjelaskan kondisi Bapak yang sebenarnya menerima. Akhirnya tanggal
8 Agustus tahun 2016 kita melamar, langsung kita minta sama Bang Wawan sama Bang Uci tolong lamarin kita. Kita lamarin lah. Nanti insya Allah kalau rumah udah beres kita pengen melangsungkan pernikahan negara. Tapi doain dia biar anak punya apa? Punya akte, punya hak-hak yang baik, istri juga punya hak-hak yang baik kayak gitu. Aku sih yang suka dari apa yang suka dari bingung. Gak sih, yang penting aku suka sifatnya, karakternya. Sifatnya kayak gimana? Baik maksudnya satu pikir aku. Aku yang penting tuh cowok satu pemikiran, satu karakter, satu jalan. Udah. Berarti awal buahnya kakak minta duluan atau gimana? Bopak Apa tuh? lah. Oh nyari. Bopak yang minta. Kalau gue kan orang kita kalau disuka sama orang ngejar juga. Tapi alhamdulillah terima dan gue langsung ke bapak sama ibunya. Waktu itu sih kita pikir wah perbedaan usia jauh ya. Mudah-mudahan keluarganya. Tapi keluarganya istilahnya tipe orang yang realistis lah. Jadi tidak melihat di manapun. Ingin sekarang gue ya jawab. Kita tak jawab ya. Tanah datang ke sini ya bentuk tanggung jawab bopak. Bapak nggak main. Berarti nikah siri dulu bang ya? Nikah siri dulu nih. Tahun berapa? Tahun kapan nikah sirinya? 2016. Tahun bulan? 8. Bulan 8. Bang, cara nyikapin perbedaan usianya gimana nih bang? Ya paling kalau kita menyelami dia ya mungkin ada sisi kekanak-kanakannya ya kita selamin lah. Ya paling gitu bijak. Kita apapun yang dimarahi kita dengerin aja kayak gitu. Yang intinya bapak memerdekakan hak dia lah, nggak menjajah gitu. Ya kalau baik ini kita kasih restu aman. Yang poinnya kan itu memberikan kepercayaan. Nanti insya Allah kalau rumah di Bogor sudah beres, sudah selesai, ya secepatnya kita mau melangsungkan karena kan secara hukum di awal kita udah selesai masalah gonok ini ya kan, yang kasus kemarin itu udah terjawab secara hukum dan kita udah mendapatkan surat cerai, punya bukti kita bukan bapak biologis juga kan udah secara hukum kita berkuat alhamdulillah. Berkat doa dari teman-teman. Berarti targetnya 3 tahun udah bersama nih. Kapan abang tiap tahunnya suka ngerayain anniversary gitu nggak sih? Lah bapak nggak apal nih, yang apal ini. Enggak, mbak jarang. Paling kita Wah, kalau cukup. ingat kita doa sama-sama, paling makan keluar sama teman-teman. Udah kalau dia tiba-tiba ngajak makan, katanya dikagetin. Oh ini kirain ini. Udah kita nyengir-nyengir bajing aja. kalau untuk nikah resmi kira-kira tahun ini atau tahun depan bang? Tahun ini harus tahun ini lah. Tahun ini ya. Karena kan insya Allah renovasi rumah sebulan lagi lah insya Allah udah beres, kita langsung kita mau motong ontak 5. 4 tahun nikah belum hamil nih bang? Hah? Belum Udah, hamil? Udah punya anak? Udah. Cewek. Udah 2 tahun Ini ya. Bapak mau ngerayain acara yang segede-gedean atau gimana? Wah, kalau bisa kita nanti rencana mau ngambil di Spanyol sama Italia. Kita udah kerja sama pemerintah sana. Karena udah dapat endorse. Tapi kan Bapak bukan artis endorse. Kalau Bapak menyikapi istri yang beda usia beberapa tahun yang selama ini seperti apa gitu? Aman-aman aja sih, aman-aman aja dan kita saling mengerti. Sekarang ini kan orang kecenderungan kenapa sih beda usia begini, karena kan mungkin mereka yang usianya pada tinggi-tinggi cuma tipenya ganjen. Kalau aneh kan enggak. Anu sama kita udah terjang usia gue sekian nih, perbedaan kita 28 tahun, mau nggak mau ayo kan kita kasih begitu, kasih opsi yang baik, tinggal opsi itu siapa yang pilih, iya atau tidak. Kalau misalnya iya kita alhamdulillah kan, kalau masalah enggak ya apa lah Bapak. Tapi alhamdulillah jadi pasangan yang terbaik. Amin. Dia menjadi ibu anak-anak, juga malaikat Bapak, karena Bapak nggak bisa bawa mobil, dia selalu yang bawa dia, dan kita menghargai perhatian dia sama Bapak. Nah, masa Bapak dia udah punya perhatian penuh, masa kita harus jadi lelaki yang pengkhianat, kan nggak boleh juga. Anak udah berapa? Anak 1. Ada rencana nambah lagi nggak? Oh iyalah, Berapa
pinggang kita belum sakit. Insya Allah kita pengen nambah anak lah ya.